Yang terhormat pula Bapak Ibu lulusan SMP atau MTS di lingkungan SMA Negeri 1 Soreang. Serta hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin yang berkenan hadir di sini dari berbagai kesibukannya bisa menyempatkan atas undangan Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu diucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu, acara untuk hari ini adalah sosialisasi penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023 yang memang yang kami habis sebetulnya ada 27 sekolah SMP dan MTS untuk hadir di sini, namun ternyata mungkin karena berbagai alasan mereka tidak bisa hadir dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir. Acara yang akan kita lalui pagi hari ini diantaranya yang pertama adalah pembukaan. Untuk itu mari kita buka acara ini dengan baca bersama-sama. Berikutnya yang kedua yaitu sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Soreang dan hari ini alhamdulillah terakhir untuk itu kepada Bapak Arif Ardiana MPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih bisa dikumpulkan bersama dalam sebuah misi yang mulia, PPDD dalam 2022. Terlepas salam salam kita dipersilakan kepada hubungan umat Islam di sana. Yang pertama yang harus saya sampaikan adalah selamat datang di SMA Negeri 1 Soreang. Saya sebelumnya menjabat di SMA Negeri 1 Ciwidey. Jadi per Desember saya ditakdirkan menjadi kepala SMA Negeri 1 Soreang. Jadi kalau misalkan ibu dan bapak termasuk dengan rekan-rekan komite pun saya baru sama kali saja sebagai pertama. Sama Pak Sekam pun baru kali ini mungkin ya. Tapi rasa saya tidak asing kalau sama Pak Sekam pernah sama-sama di Poli ya juga. Ya, seperti itu. Ya, ibu dan bapak, pertama pihak lingkungan di SMA Negeri 1 Soreang. Ternyata ini PPDD itu sebuah kegiatan rutinitas sebetulnya. Tapi dengan berbagai macam hal, sampai hari ini pun Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat itu masih mendapatkan sorotan yang tajam terkait dengan PPDD dari Ombudsman. Salah satunya adalah bagaimana memfasilitasi siswa ataupun keluarga ekonomi tidak mampu. Yang ternyata memang dari kuota itu kan pasca pandemi tidak bertambah kuotanya ternyata. Malah sedikit berkurang jadi 12%. Nah, menyikapi berbagai hal seperti ini memang dibutuhkan sebuah usaha dari kita semua, terutama dari calon peserta didik, Ibu Kapolres ataupun perwakilan Polres, perwakilan dari Polsek, gitu. Untuk apa? Untuk menjaga stabilitas kegiatan PPDD ini. Karena kita ditampilkan ada di ibu kota kabupaten. Kalau dulu saya PPDD Pak di Ciwidey itu istri dalam kamar. Dan ya seperti itu. Kalau di Soreang ya begitulah, reang saja kan seperti itu. Ya. Tapi sudahlah, ini adalah sebuah rutinitas sebetulnya. Nah, yang harus kita pahami bersama
kita ini ada di sebuah lembaga pendidikan yang harus membina siswa-siswinya taat ajas, taat hukum, taat aturan, seperti itu. Jadi jangan sampai nanti seperti yang terlontarkan pada saat kami audiensi dengan Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat. Ya memang itu kami rasakan di bulan Bapak. Kalau untuk PPDB SMA, guru-guru itu sudah mulai tidak mau. Karena apa? Karena tekanannya katanya. Ya, saya pun tidak paham tekanannya seperti apa. Jadi guru-guru itu akan lebih bagus konsentrasi saja mendidik siswa, gitu kan? Seperti itu. Karena kita diberikan sebuah tugas dan tanggung jawab yang luar biasa berat. Gitu. Bagaimana menciptakan lulusan yang seperti tadi. Nah, hal seperti itu mungkin kami butuh supporting, butuh bantuan dari rekan-rekan semua, terutama rekan-rekan komite kepolisian, pemerintah kabupaten Bandung pun seperti itu. Nah, kemudian Bapak, tugas saya hanya membuka, nanti mengenai sosialisasi akan disampaikan oleh Ibu Haji Nining, karena beliau ditugaskan dari kantor cabang dinas Wilayah 8 untuk menyampaikan informasi terkait dengan PPDB 2022 ini. Yang kalau boleh saya katakan informasinya itu sebetulnya tidak terlalu berbeda dengan tahun sebelumnya. Paling perbedaan itu ketika yang sangat jelas itu di jalur prestasi akademis. Kalau dulu kan ada sebuah sistem gitu ya, untuk ranking-nya, kalau sekarang kan hanya rata-rata saja. Nanti dijelaskan akan dibahas oleh tim, silahkan disimak tanpa mengurangi rasa kebutuhan kita untuk kebaikan peserta didik kita. Banyak hal mungkin di sekolah lain pun ditemukan kejanggalan ataupun semacam hal-hal yang harus kita perbaiki dan lebih bersama. Saya berharap sekarang kita kembali dalam lembaga pendidikan yang mempunyai nilai-nilai luhur kejujuran. Saya bermohon kepada semua, jadikanlah bahwa PPDB tahun ini seperti juga di lainnya ya, bahwa betul-betul sangat objektif dan mungkin di bulan Bapak sudah diberikan semacam pamflet ya, itu adalah ikhtiar kami untuk sosialisasi dari awal, karena sebelumnya pun banyak sekali saat yang meminta informasi, sementara sampai detik ini Pak, kalau boleh saya sampaikan, itu belum itu kan hanya draft, belum disetujui juga, makanya Pak Ridwan Kamil belum tanda tangan gitu. Jadi ini adalah sebuah ikhtiar kita agar sosialisasinya lebih optimal. Itu saja mungkin yang bisa sampaikan. Mohon maaf apabila dirasa penerimaan kami tidak begitu optimal. Kami mohon maaf. Bismillah adanya kesesuaian yang sesuai dengan semangat kami bahwa kita selalu berproses untuk menjadi yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Sasto yang menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara ini. Baik Bapak Ibu, sambutan berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Komite SMA Negeri 1 Soreang. Untuk itu kepada Bapak Ali Rombon DPD Universitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah bahwa siang ini kita dapat berkumpul dan berbahagia dalam acara sosialisasi PPDB SMA tahun anggaran 2022-2023. Dan terhormat Ibu Pengawas KCD yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah dan juga jajaran. Kami hormati Bapak Camat Soreang sekaligus diwakili
dan psikologis juga berada komite Bu, Ibu Bapak. Jadi perangkat-perangkat dari sini. Dan terhormat juga Ibu Ibda Dini yang mewakili Kapolsek. Yang menghormati Bapak Ibu semua undangan sosialisasi PPDB SMA Negeri 1 Soreang. Dan kebetulan permohonan maaf saya juga ke sini bawa dua delegasi Bapak Ibu. Saya mewakili dan Ramil, kebetulan dan Ramil hari ini ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, ada kegiatan di pembagian PTKLB yang untuk peruntukan untuk pedagang kaki lima dan warung. Yang sekarang masuk periode ketiga untuk minyak goreng. Jadi sementara itu sekarang jadi seolah-olah dari dinsos. Jadi dari MOU dari pusat itu semua ditempatkan ke Kodim. Kemudian yang kedua, saya di sini sebagai pengurus dan sekaligus ketua komite juga Ibu Bapak di sini. Ya, mohon maaf kebetulan saya berpakaian dinas, kebetulan hari ini masih suasana dinas. Jadi saya berpakaian dinas. Cuma saya dalam hal PPDB ini kebetulan pengalaman dari mulai konten 2020, saya cuma menggarisbawahi saja. Saya minta tolong ke Bapak Ibu yang perwakilan dari tiap-tiap sekolah, ya, tolong disosialisasikan tentang masuknya link ke SMA Negeri 1 Soreang. Soalnya saya sudah berjalan, sudah berkeliling di mana-mana. Saya cek ke orang tua siswa, masuk ke SMA itu cuma tahunnya dua saja. Satu jalur prestasi pilih rapor dan satu jalur prestasi olahraga. Yang lainnya kita tahu. Padahal PPDB tiap tahun yang kita alami itu sampai ada 7 sistem atau macam ini yang maksudnya. Contoh nanti tanggal 6 sampai tanggal 10 itu kan ada jalur afirmasi, KITM, kemudian ya banyak lagi lah kondisi tertentu yang COVID itu nilai prestasi nilai rapor, nilai olahraga. Tapi sosialisasi selama ini, mohon maaf. Ya kebetulan orangnya suka kemana-mana, suka iseng-iseng sambil istilahnya apa, sambil sosialisasi nanya ke tiap-tiap sekolah itu kurang sosialisasinya ya, mohon maaf. Jadi tolonglah kebetulan ini nanti dibahas ke hakim, jelasin sama menggaris sekolah aja. Dari pengalaman saya sebagai ketua komite, jadi sosialisasi selama ini kurang diserap ke kalangan bawah. Dari contoh dari SMA ke tiap-tiap SMP-nya, tolong mohon ke Bapak Ibu disosialisasikan ke orang tua minimal yang akan masuk ke SMA Negeri 1 Soreang. Jadi pas begitu nanti kami pembukaan mulai tanggal 6, orang tua itu ketahuinya kemana-mana yang mau dimasukkan seperti itu. Itu saja mungkin nanti kalau terlalu panjang lebar nanti pas begitu materi tidak cukup untuk waktunya. Itu dari saya, mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara berikutnya yaitu sambungan tambah dan sosialisasi yang cara ini kita sosialisasi penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 1 Soreang tahun ajaran 2022-2023 yang akan disampaikan Ibu Pengawas yaitu Ibu Dr. Randa Neneng Ekaningsi MPD serta didampingi oleh Ibu Hormati Humas Ibu Jujur Rumbeni DSPD MPD. Untuk itu, waktu kami persilakan. Terima kasih kepada semua acara dan untuk yang terhormat Bapak SMA Negeri Soreang, yang terhormat Bapak Komite Keselamatan, yang terhormat Bapak Ibu ini sebagai perwakilan Bapak Ibu perwakilan sekolah serta perwakilan siswa yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, tentang PPDB ini memang setiap tahun ya. Nah, itu saja mungkin kata Bapak Ali tadi dikatakan kurangnya sosialisasi karena kan baru kali ini ya kita akan bisa tatap muka karena yang kedua itu saya secara Zoom dengan
menuju pelaksanaan PPDB itu acuannya. Tapi di sini bahwa PPDB Jawa Barat ini sangat mendukung terlaksananya Merdeka Belajar. Tadi sudah dikatakan bahwa karena sprint tiap tahun tidak seperti itu dilaksanakannya. Ini kita bahas lagi supaya tidak lupa atau tidak lagi tersampaikan. Yang pertama sekali pelaksanaan PPDB ini yaitu transparan, ya, objektif dan akutabel. Itu lalu di sini pelaksanaannya kita dokumen persyaratan PPDB di sini biasanya ini SMA Negeri Soreang ini Unsang Kali, maksudnya sudah apalagi di kepala sekolah. Jadi sudah ditayangkan di itu yang terdukung sudah ditayangkan. Hanya kita mengulang lagi persyaratan yang umumnya adalah ijazah. Sekarang ijazah belum keluar, maka sudah keterangan. Surat keterangan belum keluar, maka bisa saja memakai dengan surat kelulusan. Yang kedua, akta kelahiran. Akta kelahiran si anak. Yang ketiga, kartu keluarga. Kartu keluarga ini minimal 1 tahun. Tidak ada. Yang keempat, buku rapor semester 1 sampai semester 5. Dan yang terakhir, surat tanggung jawab buklan orang tua. Itu untuk umum. Maksudnya. Nah, ada lagi untuk khusus. Yang untuk khusus yaitu yang pertama, kartu penanganan kemiskinan ini sudah terdaftar di desa. Ya, sudah ada. Kalau misalkan ibu bapak selama ini sudah terdaftar di Satgas dan sudah punya kartu KIK seperti itu ya. Itu. Yang keduanya surat keterangan domisili dari RT RW bagi afirmasi korban bencana alam atau sosial atau sekarang ada yang disebut dengan ini bencana COVID-19. Nah, surat yang ketiga surat tugas orang tua bagi jalur perpindahan orang tua. Jadi di sini ada ya maksimalnya 3 tahun untuk anak dulu dan bagi afirmasi kondisi tertentu penanganan COVID. Yang keempat, ini untuk jalur prestasi. Kalau putra Bapak Ibu mau memakai jalur prestasi, yaitu piagam dan dokumen prestasi. Ini ada. Ini maksimalnya 5 tahun, minimal 6 bulan yang berprestasinya. Nah, di sini tadi tentang kakak yang belum 1 tahun penerbitan kakak, misalkan ada perubahan dikarenakan ada kelahiran, ada pengedar dan sebagainya, maka kakak itu bisa ganti jadi masih baru lagi. Nah, di sini ada keterangan dari RW RT-nya kapan kakak itu mulai berdomisili. Adanya berdomisilinya. Ini ada surat keterangannya. Kalau misalkan kurang dari 1 tahun. Nanti Pak, saya belum selesai, nanti ada yang supaya tidak simpang siur. Maaf, nanti setelah selesai ada tanya jawab ya, yang harus diikuti. Nah, itu sudah ada next. Nah, lalu ada persyaratan bagi KEPM. Nah, di sini yang terbarunya. Ya. Jadi di dalam PPDB adalah yang terbarunya yang unik. Yang KEPM ini, yaitu persyaratannya Bapak Presiden yang sudah mempunyai kartu
sudah terdaftar biasanya Pak. Yang punya kartu dari kartu KIP, kartu KK, kesejahteraan, kartu Indonesia Sehat, ini semuanya biasanya Bapak Lurah dan Bapak Camatnya itu sudah tahu ini data masyarakatnya. Nah, lalu yang kedua itu terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial. Otomatis Pak, kalau Bapak Ibu mempunyai kartu, otomatis sudah ada datanya di DTKS ini. Nah, itu. Nah, yang ketiganya surat tidak mampu dari kelurahan. Nah, di sini ditindaklanjutinya yaitu contoh, misalkan dikarenakan COVID itu kan kadang-kadang tidak ada pekerjaan dan sebagainya. Nah, ini bisa untuk meminta kepada RT RW dengan kejelasan. Bapak RT RW lalu ke kelurahan dan kecamatan bahwa ini karena tidak bekerja karena misalkan COVID itu. Ya, itu maksudnya ke KETM yang lalu. Ibu dan Bapak, sekarang itu memang diperkenankan hanya dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Kan kalau kemarin yang seperti itu akan terdelet dengan sendirinya oleh sistem, malah oleh apabila yang mempunyai KIS, KIP dan seterusnya, Bu ya. Sekarang boleh gitu, tapi harus juga menyertakan ini Bu, surat berita acara hasil musyawarah kelurahan, ya seperti itu. Ya. Boleh SKTM, tapi harus disertakan juga surat berita acaranya, gitu, yang ditandatanganinya oleh, ya seperti itulah. Ya. Tadi contohnya karena itunya dadakan tidak bekerja dan sebagainya bisa untuk mengikuti, tetapi ada surat keterangannya. Jadi jelas ya. Terima kasih Pak Kepala. Nah, persyaratan yang lainnya yaitu di usia. Berusia paling tinggi 21 tahun Pak, pada tanggal 1 Juli tahun 2022. Ya. Dan persyaratannya sudah Nah, ini Pak, kuota jalur PPDB SMA yang prestasi 25%, untuk perpindahan tugas 5%, afirmasi 20%, dan zonasi paling banyak 50%. Sedangkan yang dibutuhkan oleh SMA Negeri Soreang ini adalah 420, ya, 12 ronggel, itu yang dibutuhkannya. Nah ini, yang tadi zonasi 50%, jalurnya itu yang afirmasi 20% itu dibagi dua, yaitu dengan afirmasi 12% afirmasi KETE. Nah, lalu 3%-nya itu ABK dan afirmasi kondisi tertentu 5%. Seperti apa kondisi tertentu, misalkan tadi itu, ya, itu terjadinya bersama, COVID, itu tertentu termasuk. Lalu perpindahan tugas orang tua, wali atau anak guru ini 5%, dan jalur prestasi 25%. Ini sisa kuotanya, nilainya nilai rapor, dan di sini kejuaraannya juga kejuaraan akademik dan non akademik. Bisa Bapak Ibu kalau infrastrukturnya berprestasi dibutuhkan dan bisa masuknya. Ya, tuh. Nah,
kan seperti korban bencana alam sosial dan untuk kelancaran PPDB untuk ini sudah kebulan tahun bulan kali berlangsung. Nah, ini cara pendaftarannya. Jadi tadi kata-kata itu karena tidak tahu mudah-mudahan dari sudah ada sebuah momen dari pendaftarannya. Yaitu pendaftaran melalui pertama bisa jaringan online secara mandiri, operator sekolah asal. Ya. Ini alamatnya PPDB Distrik Jalan dan sekolah tujuan. Ya. Atau di luar kalau misalkan di sini, ya di Pakistan di saya tidak ada di tempat saya jalur pakai mau langsung ya itu bisa akan ke sekolah asal. Ya nanti caranya itu nanti di daftarkan oleh operator atau langsung tujuannya ke sekolah yang dituju. Ini nah ini pendaftaran PPDB SMA tahap ke-1 yaitu pada tanggal 6 sampai 10 Juni. Perlu diingat Pak, yaitu jalurnya itu jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas. Ini untuk tanggal 6 tahap ke-1 dan tahap sampai tanggal 10. Prestasi, nilai rapor dan nilai kejuaraan. Ini untuk tahap 1 sekali lagi dari mulai tanggal 6 sampai tanggal 10 Juni. Jangan lupa. Nah, seandainya di sini di tahap ke-1 ini tidak misalkan menang atau saya dapat ini sudah menang, tapi saya misalkan mau ke jalur donasi, ini tahapannya harus Bapak harus kalau tidak diambil harus mengundurkan diri dulu pada waktu daftar ulang ke sekolah, ya karena jika tidak mengundurkan diri sistem sekarang sistem yang mengunci. Kalau misalkan tidak bisa lagi daftar yang keduanya, tahap 2-nya, kalau tidak mengundurkan diri. Itu. Nah, yang di sini yang informasi ini sekarang difasilitasi oleh kantor cabang dinas. Contohnya, daftarnya melalui sekolah asal, SMP, lalu dikoleksikan, nanti operatornya itu langsung melaporkan ke kantor cabang dinas. Kalau kita termasuk kantor cabang dinas selatan yang alamatnya ada di Jatinangor. Itu alamatnya. Jadi kalau misalkan mau jurusan ke situ atau masih pengen itu langsung sekarang daftarnya melalui bisa SMP mana? SMP negeri. Nah, langsung melalui sekolah. Seandainya kita masuk, nanti oleh sekolahnya didaftarkan dan dibawa printanya itu ke KCD. Jadi yang namanya nanti ada petugas dari KCD. Jadi tidak langsung ke sini, tapi langsung ke KCD. Sebab apa? Untuk menentukan pilihannya, ya. Nah, di sini lebih jelas. Bukan siapa nah ini Pak, lebih rincinya ini. Pada tanggal 6 sampai 10 Juni pendaftaran dan verifikasi PPDB tahap 1 SMA. Informasi KEPM kolektif oleh sekolah asal, ya. Nih kolektif
SMA, uji kompetensi bagi yang melaksanakannya. Nah, lalu ini panitia PPDB SMA negeri maupun swasta. Sebab ini tanggal 16 dan dulu tanggal 16 sampai 17 Juni 2022 rapat koordinasi dan penyaluran informasi KETM. Nah, di sini rapatnya. Nah, rapat Dewan Guru penetapan hasil PPDB tahap 1 ini berkoordinasi satuan pendidikan dengan statistik wilayah. Jadi anak itu kalau KETM itu tidak masuk ke pilihan 1, pilihan 2-nya kemana? Tidak masuk ke pilihan 2-nya sebab negeri 2, swasta 1. Ditentukan SMA swastanya yang sudah ada daftarnya di provinsi itu. Atau di sini berkumpul lagi mendapatkan SMA yang lebih dekat. Ini arahannya. Jadi ini yang pertama yang baru dalam PPDB 2022 di dalam KETM ini. Supaya putra bapak ibu jangan sampai tidak sekolah, diupayakannya. Panitia dan sebagainya ada, nanti diususkan ada petugasnya dari KCD. Cuma kalau berbondong-bondong, nanti tentunya satu ibu satu bapak mangga diwakilkan kolektifkan ke sekolah asal putra bapak pada tidak berbondong-bondong. Nah, sudah pesanannya, maka tanggal 20 Juni 2020 pengumuman PPDB tahap 1. Tanggal 20 Juni 2020. 2. Pengumuman PPDB tahap 1. Ini hasil pengumumannya bisa dilihat di YouTube, bisa dilihat di ini PPDB hasil pengumuman diambil oleh sekolah asal, bisa begitu ya dilaksanakannya. Dan tanggal 21 sampai dengan tanggal 22 Juni daftar ulang PPDB tahap 1. Ini daftar ulang dilakukan oleh orang tua secara mandiri melalui ke tempat sekolah tujuan dan ada informasi daftar ulang dari PPDB sekolah penerimaan atau dari nanti website PPDB. Kalau di sini alhamdulillah di SMA negeri Sorong ini sudah ada websitenya. Tinggal buka saja mana alamatnya. Kalau di SMA Sorong. Nah, sekarang untuk jadwal PPDB tahap 2 yaitu pada tanggal 23 sampai dengan 30 Juni pendaftaran mulai verifikasi tahap kedua. Ini jalurnya jalur zona. Ada diri dari jalur zona ini baru itunya juga 50% untuk jalur zona. Tapi jalur zona ini ditentukannya jalur itu oleh website, jadi kayak pengalaman kemarin. Sebenarnya kami pada sampai sebenarnya dilakukan ini daftar ulang 1-2 dilakukan oleh orang tua secara mandiri, touring mau ke sekolah tujuannya baca misalkan informasi dari sekolah. Dan mulai tanggal 13 sampai tanggal 15 Juli masa pengenalan lingkungan ini biasanya oleh sekolah diselenggarakannya
dan ini panitia MPLS itu dari tanggal 13 sampai 15 Juli kalau putra Bapak Ibu keterima. Nah, baru tanggal 18 Juli 2020-nya tahun ajaran baru. Jadi sekali lagi ada dua tahapan yang pertama lalu kalau misalkan tadi untuk tahap 2 untuk jalur mati juga Bu, mati juga. untuk jalur kejuaraan jalur pakai jalur misalkan Merako Ini udah 45 menit minta. kalau tahap 2 Iya ini tuh udah premium. Ininya jadi update. Oh iya Bu. Oke, terima kasih. Berikutnya kita buka dari kedua. Silakan. 1, 2, 3. Persilakan. Satu Bu, ini tentang perpindahan kepala tua atau ada di persyaratan khusus yang poin ketiga. Di sini kan hanya surat tugas orang tua bagi jalur perpindahan orang tua atau wali yang maksimal 3 tahun atau anak guru dan afirmasi dengan kondisi tertentu. Nah, dan pertanyaan saya seperti ini Bu, dari tiap tahun contoh ada nih orang tua yang usahanya pindah. Contoh seperti daerah saya itu orang akut, nah ditanyakan, nah apakah kan seperti itu tidak ada surat tugas ya? Apakah boleh nggak seperti yang perpindahan tugas orang yang usahanya pindah? Ya, jangan itu kalau itu tugas, nah, kalau bentuknya apakah usaha, apa yang harus diatur? Apakah bisa atau tidak? Atau hanya khusus untuk NS, Polri, apakah seperti itu? Mungkin itu satu. Terus kalau yang kedua, ini yang untuk yang data sebenarnya dari provinsi itu ada formatnya dari nah, cuman ini yang belum paham tindak lanjutnya itu seperti apa? Karena ini kan kata tadi penjelasan nanti dari pihak sekolah akan menyesuaikan. Karena kita seperti ini. Ini siswa yang tidak banyak punya kata kita sudah kirim format latihan. Kita kirim. Nah, apakah nanti itu pihak provinsi yang memetakan siswa ini atau seperti apa? Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih Bapak. Siapa Pak? Pak Carlo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau saya Rudian. Saya ada pertanyaan Bu untuk persoalan keluarga. Barusan tadi bahas sama jadi saya pertanyaan ya ijazah dengan kartu keluarga beda Bu. Kemarin dulu. Nah ini kartu keluarga minimal 1 tahun. Dia belum ada 1 tahun. Ini ada KTP yang kakak sama KTP kan atau KTP aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amin dari MTS Nurpala. Saya mau bertanya juga tentang persyaratan hukum. Di sini ada surat tanggung jawab orang tua. Ini ditulis oleh orang tua atau sudah ada formatnya? Jadi kemudian tadi juga sama menyambung yang tidak. Kalau misalkan tidak keluar kota kan didatakan oleh sekolah. Apakah pilihan sekolahnya memang sudah langsung ada atau masih di Jawa Barat atau bagaimana? Kalau misalkan tidak sekolahnya mau keluar kota, misalkan kan sekolah SMA-nya di sini, tapi mendata SMA
informasi atau apa? Apakah ketidakpastiannya dari sini atau dari sekolah juga? Terima kasih. Pertanyaan yang disampaikan pada terima kasih. Saya memang sebuah tadi pertanyaan pertama dari sampai 3 ya Pak Rano terkait perbedaan tugas ya. Jadi perbedaan tugas itu menurut PNS. Jadi kalau usaha jualan misalnya atau pengusaha itu tidak termasuk karena yang dilakukan adalah surat keterangan nanti pimpinan gitu ya. Pimpinan menyatakan bahwa yang bersangkutan pindah tugasnya dari luar kabupaten. Ya, maksimal 3 tahun. Kalau pindah sudah 4 tahun tidak berlaku. Jadi ada waktu maksimal. Oke. Kemudian yang kedua ini dari Asaka ya. Untuk kakak, kalau ijazah dengan kakak berbeda, maka itu tidak harus berlaku. Oh sudah. Terus kalau belum setuju tidak bisa Bapak Ibu. Jadi sudah ada ketentuan minimal 1 tahun untuk solusinya. Nanti Pak coba dulu. Ini coba dulu nanti ada solusinya. Yang menjelaskan berdomisili Bapak berapa bulan benar-benar surat itu langsung diuploadkan. Ada ya domisili yang belum satu ini kan maaf Pak. Sebenarnya Bapak kan betul-betul asli mana sekarang Pak tinggalnya. Nah kan itu RTM-nya sudah menang. Nah langsung Bapak lapor bahwa ini belum 1 tahun kakaknya, tapi anak saya mau melanjutkan ke SMA Soreang. Maka mintalah di situ keterangan surat domisili yang menyatakan bahwa ini benar-benar warga RT RW sesuai dengan kakak. Iya. Jadi sejak kapan surat keterangan? Jadi Bapak itu kan memang tidak bisa ya kalau sudah diupload, tetapi bisa sebagai surat dukungan bahwa dilampiri keterangan tersebut diupload surat keterangan bahwa yang bersangkutan hanya lebih dari 1 tahun. Jadi sebagai data jadi melengkapi bahwa memang itu sudah lebih dari 1 tahun. Iya. Nanti ada tambah gitu kan? Untuk mendukung nanti saat verifikasi ketika tidak ada surat tersebut maka dianggap tidak bisa memenuhi syarat atau masuk ke SMA negeri 1. Seperti itu. Surat pendukung ya. Kemudian nanti surat tanggung jawab sudah ada ibunya, tinggal di download itu bisa ibu diketik atau ditulis tangan kemudian di-scan kembali dan di-upload kembali. Oh yang tadi ya, dan kalau keluar kota seperti itu apakah harus jadi ini kalau misalkan mau dan ini ke HCD dulu melaporkan bahwa ini kebiasaan ke HCD. Ini kan dari sini dari pihak kita dari wilayah Mendatang datang ke HCD, saya mau melanjutkan atau mendaftar ke misalkan SMA yang di Depok, di mana nanti diberi arahan dan di sini biasanya lewat dulu online. Lewat dulu apa yang diminta. Ya, nanti ada keterangan lagi bahwa ini mau melanjutkan karena apa?
karena di sana tadi tidak rumah dan sebagainya. Silakan ini dulu lewat ACD belakang atau biasanya nanti datang yang komunikasi. Kita mau pegang hanya harus ada dulu surat keterangan dari ACD. Boleh juga. Oke. Nah, cukup untuk juga. Baik, Bapak Ibu, apakah disalurkannya sama provinsi atau seperti apa? untuk KFN ini nanti kan operator itu langsung laporan Oke, terima kasih. Masih ada lagi perlu juga dibuka atau tidak seperti Bapak Ibu. Satu lagi. Baik, kawan saya. Ya, terima kasih. Satu lagi saja, selain persyaratan khusus umum yang dapat mungkin ada persyaratan yang dapat. Kemudian untuk guru honorer, apakah ada batas minimum untuk masa kerja? Dan mungkin ada persyaratan khusus lagi untuk guru honorer. Demikian, terima kasih. Sudah? Sore, Bu Haji, Bu langsung dijawab atau bagaimana? Sangat untuk lebih lanjut kita pada terima kasih Bu Rika pertanyaannya untuk dulu itu yang dilakukan dalam SK pertama dulu. Kalau untuk peserta didikan itu kan sudah semua ya. Untuk dulunya sendiri yang pertama SK Bapak Ibu. SK terakhir Bapak Ibu. Kemudian yang kedua SKBM. Ya. Kemudian yang ketiga SK lainnya, misalkan SK sertifikasi. Nah itu menjadi poin Bapak Ibu karena ada skornya seperti itu.
Berbeda kalau kita hanya mengupload SK saja. Tapi kalau ada lampiran yang lainnya seperti sertifikasi itu ada bobot nilai. Jadi nanti dalam persekolah nanti nilainya akan dibagi dibandingkan yang tidak melampirkan sertifikat lainnya. Sama melahirkan SK juga melahirkan SKBN sertifikat juga sama seperti itu. Oh enggak silakan untuk jalur dulu siapapun silakan mengikuti prosedur yang sudah ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mereka menerangkan soal karena tidak mampu. Karena ini menjelang pendaftaran. Ini banyak berlomba-lomba warga yang membuat SKTM desa. Saya memang akan berkoordinasi dengan desa untuk tidak mudah mengeluarkan itu. Karena sekarang desa tidak bisa mengeluarkan surat keterangan SKTM jika KTP-nya bukan buruh harian lepas. Itu nggak bisa dikeluarkan SKTM. Ada persyaratan di SKTM. Kemudian bisa terdaftar di DTKS atau dia mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah. Itu desa sudah melakukan rapat di desa. Karena di sore ini tidak ada kelurahan. Jadi satu untuk diberikan arahan saja ke orang tuanya. Yang pertama untuk tidak membuat SKTM, apalagi yang punya saudara di desa, punya perangkat desa, nanti jadi bermasalah ketika ada pengaduan. Itu tidak sedikit tahun-tahun yang lalu kepala desa yang terjerat APH karena mengeluarkan surat keterangan tidak mampu, disebut nama kekurangan. Hanya karena ingin masuk ke sekolah dibuatlah surat ini. Mungkin banyak jadi istilah berlomba-lomba jadi rakyat miskin hanya untuk kepentingan masuk ke sekolah. Karena membuat surat keterangan tidak mampu itu ada syaratnya. Kami akan tegaskan juga nanti kami akan lapor dengan para kepala desa untuk tidak mudah mengeluarkan itu. Kemudian yang paling penting Bapak Ibu pendekatan ke siswa atau orang tua untuk tidak menguntangkan oleh yang lain. Kalau memang syaratnya di satu pintu oleh sekolah silakan urus sekolah. Kalau memang online silakan urus oleh online. Karena tidak sedikit masuk sekolah itu menguntangkan itu adil. Betul Pak, penelitian, Pak Ormas segala macam. Jadi kalau itu penelitian, saya banyak pengaduan dari orang tua siswa, termasuk dengan Pak Ali. Ada data pengaduan sudah memberikan sejumlah uang ke beberapa oknum ormas, oknum yang merasa tokoh. Uangnya sudah masuk ke sekolah dan jadi asuh, uangnya tidak bisa kembali. Ketika diancam oleh orang tua, balikin, karena dia ngerti. Soalnya sudah ada 25. Masukkan ke verifikasi dari saya benar dibukti benar akhirnya jadi duit lapor duit asuh. Kalau itu pendekatan ya sekali lagi untuk surat keterangan tidak mampu karena tadi di sana disyaratkan ada surat berita acara itu di desa ada berita acara untuk warga miskin yang mendapatkan hak dari pemerintah. Sekarang itu ada BLT, ada PPNT itu mereka lain. Masyarakat miskin untuk saat ini. Jadi tidak bisa kita memaksakan ke desa untuk meminta surat keterangan tidak mampu. Karena pada intinya surat keterangan tidak mampu itu dibuat bila ber-KTP buruh harian lepas atau buruh jika wira swasta atau pedagang atau itu tidak bisa dikeluarkan surat keterangan. Tapi kalau misalnya betul-betul miskin, tadi saya dari Bali ya. Melalui RT RW itu katanya di sini berubah katanya berubah dulu untuk pekerjaannya tidak wira swasta. Karena tidak sedikit juga warga yang menggantungkan pekerjaannya buruh harian sebetulnya yang berhak menerima itu. Banyak juga pengaduan-pengaduan dari kecamatan maupun ke desa yang seperti itu. Mana saya kemudian bantuan pemerintah.
dilihat KTP-nya, wira swasta itu nggak bisa. Misalnya Pak tadi, kaitan dengan surat keterangan dan sebagainya, silakan saja menghubungi kecamatan untuk masalah-masalah pendudukan dan sebagainya. Untuk kepindahan tentang pendudukan itu pasti harus kantor kabupaten kota tapi melalui kantor di Dukcapil. Kemudian jika pindah tugas orang tua apakah PNS TNI Polri pasti ada SK-nya. Tidak perlu surat keterangan, SK-nya sudah ada dari kabupaten mana teman-teman. Kalau swasta atau dagang yang tidak bisa. Karena ada yang memuatkan. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Saya sudah menambahkan. Tapi mungkin ada tambahan dan cukup. Bapak Ibu, apakah masih ada termasuk pertanyaan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, untuk juga tidak ada pertanyaan. Saya Ahmad dari SMK dan Sekolah ingin menanyakan mengenai persyaratan umum yang pertama yaitu ijazah surat keterangan lulus atau ijazah. Dikarenakan kalau SMP itu kelulusan diumumkan pada hari Rabu tanggal 2022. Sedangkan tahap pertama tanggal 10 Juni. Berarti kalau tes saya belum bisa memakai surat keterangan terlebih dahulu di SKC. Seperti itu yang memastikan saya. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dan jawabannya langsung sudah ada. Jadi, sudah ada jawab. Bapak Ibu, apakah masih ada yang ditanyakan atau sudah cukup? Sudah cukup? Mungkin Bu Jujur ada yang mau menjelaskan atau dijelaskan? Ya, terima kasih Anjila. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya menguatkan apa yang sudah disampaikan tadi oleh tentang PDB. Menambah informasi kembali seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sekolah. Pada dasarnya sama Bapak Ibu kecuali jalur akademik atau jalur prestasi akademik yang berbeda. Kalau tahun kemarin kita jalur prestasi akademik menggunakan rumus Bapak Ibu, jadi ada bobot nilai untuk ranking 1 sampai ranking selanjutnya. Kalau sekarang hanya nilai kata-kata saja digunakan. Ini untuk menghindari pengalaman tahun kemarin yang memang banyak kesalahan yang terjadi ketika operator mengetik data nilai siswa. Sehingga banyak siswa yang seharusnya bisa masuk ke sekolah ini, mereka gagal dikarenakan kesalahan operator atau mungkin para wali kelas yang menyetorkan nilai ke operator SMP. Sehingga tidak mengecek kembali dan ini dianggap kesalahan yang fatal. Nah untuk sekarang itu hanya nilai rata-rata, jadi 10 mata pelajaran nilai rata-rata kan nanti diurutkan, kemudian nanti disesuaikan dengan kuota SMA besar-besarnya. Jadi untuk kuota itu sebanyak 420 orang, Bapak Ibu, jadi ya. Jadi nanti ada tadi sudah diterangkan beberapa persen terkait jalur atau setiap jalurnya berapa persen. Itu mungkin perubahan untuk tahun ini Bapak Ibu tentang PPDB 2020. Kemudian satu hal lagi menambahkan tadi yang Bapak sampaikan, sekali lagi nanti kalau tidak ada berita acara itu pengalaman saya di 4 tahun yang lalu melakukan visitasi ke rumah atau ada validasi dengan melakukan visitasi ke rumah untuk jalur SKTM. Ternyata itu di daerahnya lebih mending ya, ternyata rumahnya tingkat 2, mobilnya banyak, itu jangan sampai terjadi karena
Nah, seperti tadi yang disampaikan, jangan sampai melakukan segala cara itu yang melanggar aturan untuk bisa dapat diterima di sekolah. Kita jalankan prosedur aturan yang berlaku sesuai dengan tahapan atau jalur yang ada untuk bisa masuk ke SMA Negeri 1 Soreang. Itu saja Bapak Ibu. Kalaupun nanti informasi lainnya kami akan upload ya, sudah diupload dan memang terus progres. Silakan Bapak Ibu menyimak Instagram, Facebook, YouTube atau website SMA Negeri 1 Soreang. Kami terus mengupdate informasi-informasi terkait persiapan pelaksanaan juga nanti setelah selesai kegiatan PPDB di medsos Bapak Ibu. Kalaupun nanti Bapak Ibu sekalian mohon disampaikan juga ke orang tua siswa, apabila ada siswa atau orang tua yang tidak bisa melakukan pendaftaran secara online, nanti boleh datang ke SMA Negeri 1 Soreang pada hari kerja, Senin sampai Jumat, pukul 8 sampai pukul 2 siang. Kita di sini standby, ruangan operatornya di sini Bapak Ibu sekalian. Nanti kita bisa bantu dari mulai pendaftaran, proses pendaftaran putra putri nanti masuk ke SMA. Tolong nanti disampaikan juga persiapan dan data-datanya sudah di-scan dalam bentuk PDF, jadi tidak bolak-balik karena kasus kemarin bolak-balik ini kurang, tidak membaca persyaratan yang ada. Jadi mohon Bapak Ibu ini sebagai perwakilan karena semua tidak bisa hadir, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa mensosialisasikan ke orang tua yang ada di sekolah Ibu atau di rekanan sekolah ibadah lainnya di daerah Kabupaten Bandung supaya nanti pada prosesnya bisa dilaksanakan dengan baik dan benar, tidak ada kesalahan terjadi gitu. Karena dari evaluasi kegiatan kemarin kita ada kesalahan terjadi. Selain nilai yang salah, kemudian menentukan titik koordinat yang salah, sampai ada yang titik koordinat di Laut Cina Selatan. Itu sehingga kita harus koordinasi lagi dengan pihak operator sekolah. Ada juga yang di benua Amerika. Nah itu kesalahan menentukan titik koordinat. Kalau mau menentukan titik koordinat itu harus bukan menulis. Jadi titik koordinatnya tidak terbawa. Jadi harus ya. Jadi setelah Bapak Ibu mengisi alamat itu muncul titik koordinat. Nah, titik koordinat itu harus dikopi dengan bagus, tidak ada yang ketinggalan. Ya. Jadi mungkin nanti untuk tanggal 6 kita mulai sampai tanggal 10 Juni itu tahap 1. Silakan Bapak Ibu segera serentak, tidak boleh di luar waktu itu. Jadi selama waktu itu Bapak Ibu sudah beres untuk pendaftaran tahap 1. Jadi melalui 3 jalur, yaitu pertama afirmasi, kemudian yang kedua perpindahan orang tua atau anak guru, yang ketiga jalur prestasi akademik dan non akademik ya. Yang tahap kedua adalah jalur zonasi. Jadi betul-betul Bapak Ibu membaca apa yang sudah disampaikan, lalu itu sudah dibaca kembali. Mungkin itu saja informasi tambahan yang disampaikan. Semoga harapan Bapak Ibu guru ataupun kepala sekolah yang hadir pada hari ini bisa membawa putra putrinya atau siswa binaannya bisa masuk ke sekolah yang diharapkan terutama di SMA Negeri 1 Soreang sebagai salah satu sekolah favorit ya yang ada di Kabupaten Bandung, karena kita kuota 420 tetapi ternyata lebih dari 1.700 kelihatan Bapak Ibu. Sangat antusias dan sangat menarik sekolah ini sehingga banyak diminati oleh para siswa kelas 3 yang mau melanjutkan di sekolah. Itu saja buat juga semua para guru juga kepala sekolah. Pak Mamet selaku sektor juga terima kasih Pak Ayu yang sudah hadir selaku ketua komite Ibu Lazarene